Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yoel Fikaristo Oto Kristiawan dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 27. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer yang kedua atau Operasi Kraai adalah kampanye militer yang dilancarkan oleh Kerajaan Belanda semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. Agresi militer kedua terjadi pada tanggal 19 Desember sampai 20 Desember 1948 di sekitar dan di pusat kota Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia pada masa itu. Pihak Belanda dipimpin oleh Jenderal Simon Spoor dan Kolonel Van Langen, sedangkan pihak Republik Indonesia dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Latar belakang peristiwa. Pertama, Belanda dan Republik Indonesia saling menuduh bahwa salah satu pihak mengkhianati perjanjian Renville yang telah disepakati pada 17 Januari 1948. Kedua, Belanda juga ingin menghentikan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mengambil alih semua wilayah Indonesia. Tujuan agresi militer 2. Pertama adalah menghancurkan kekuatan TNI. Dan yang kedua, merebut daerah yang masih dikuasai RI, seperti Jawa Tengah dan sebagian besar Pulau Sumatera, dan mengeliminasi pemerintah Republik Indonesia. Urutan peristiwa agresi militer Belanda yang kedua. Pada 18 Desember 1948, Louis Bill selaku Wakil Tinggi Mahkota Belanda diumumkan akan memberikan sebuah pidato penting pada keesokan harinya, 19 Desember 1948. Pukul 2 dini hari, pasukan unit KST atau Korps Special Truppen bersiap-siap di Bandar Udara Andir, Jawa Barat dan Semarang. Pukul 4.30, pasukan KST pimpinan Kapten Ehud naik ke pesawat dan berangkat menuju lapangan Maguwo di Yogyakarta. Pukul 6.45, pasukan KST diterjunkan untuk merebut Maguwo. Pada saat yang bersamaan, WTM Louis Bill mengumumkan di radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Pukul 7.10, Maguwo telah jatuh ke tangan Belanda. 128 tewas di pihak Republik Indonesia, sedangkan Belanda tak satu pun jatuh korban. Pukul 8 pagi, Panglima Sudirman mengeluarkan perintah kilat nomor 1. Pukul 11 siang, pasukan KST, Grup Tempur N, dan Brigade Teger, pimpinan Kolonel Van Langen, bersatu di Maguwo dan bergerak menuju pusat kota Yogyakarta. Pukul 2 siang, pasukan Belanda dilaporkan telah berhasil masuk ke kota Yogyakarta. Dan pada pukul 3 sore, pasukan Belanda telah menguasai seluruh wilayah Yogyakarta. Dampak dari agresi militer Belanda yang kedua ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta. Yang kedua, pemimpin Republik Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Sumatera Utara. Ketiga, Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi atau campur tangan dan menuntut pengembalian pemerintah Republik Indonesia. Keempat, Amerika Serikat mengancam akan memutus bantuan ekonomi Marshall ke Belanda. Yang kelima, perjuangan kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dan yang terakhir, TNI dan gerilyawan mundur dari kota-kota besar dan melakukan pertahanan rakyat semesta. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.